Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaannya hari ini? Insya Allah semoga kita selalu dalam lindungan Allah dan diberikan kesehatan. Amin, Allahumma amin. Sebelum pembelajaran dimulai, kita bertasbih bersama-sama. Yang pertama itu subhanallah, masya Allah, dan tabarakallah. 3 kali ya. Subhanallah, masya Allah, tabarakallah. Subhanallah, masya Allah, tabarakallah. Subhanallah, masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah. Hari ini kita akan belajar tentang operasi perkalian dan pembagian bilangan bulat. Sebelumnya siapkan dulu alat-alat tulisnya. Sudah siap? Operasi perkalian bilangan bulat. Di operasi perkalian ini ada beberapa sifat-sifat. Yang pertama, komutatif, asosiatif, memiliki unsur identitas, dan distributif. Ternyata ada yang sama sifatnya dengan penjumlahan, hanya saja di sini ada sifat baru yaitu distributif. Kita lihat komutatif. A dikali B sama dengan B dikali A, sama seperti penjumlahan. Hanya saja tandanya yang beda. Kemudian asosiatif. A dikali B dalam kurung, lalu dikali C, sama dengan A dikali B dikali C yang dalam kurung. Memiliki unsur identitas. A dikali 1 sama dengan A, maka 1 disebut identitas perkalian. Kemudian ada sifat distributif. Mengalihkan 1-1. Lihat, A dikali B ditambah C. Artinya itu A dikali B ditambah A dikali C. Lihat, A dikali B ditambah A dikali C. Kemudian sama dengan pengurangan juga. A dikali B dikurangi A dikali C. Kita lihat ke contoh. Suatu gedung tersusun atas 6 lantai. Jika tinggi satu lantai gedung adalah 5 meter, tentukan tinggi gedung tersebut. Kita ilustrasikan. Satu gedung tersusun atas 6 lantai ya. Ini kira-kira 6 lantai. Jika tinggi satu lantai gedung adalah 5 meter, maka ini 5 meter. Lantai kedua 5 meter, lantai ketiga 5 meter, sampai dengan lantai ke-6 adalah 5 meter. Lalu kita lihat 6 lantai, artinya 6 dikali 5. 6 dikali 5. Artinya 5 meter itu ada 6 kan? 5 sampai dengan ke 6. Jadi artinya ada 5 meter ditambah 5 meter ditambah 5 meter sampai 5-nya ada 6 kali. Kita jumlahkan 5 tambah 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5 dan ditambah 5 hasilnya 30. Jadi kesimpulannya, tinggi gedung tersebut adalah 30 meter. Lanjut, pengecekan sifat komutatif dan asosiatif pada perkalian. Lihat di sini tadi sifat komutatif itu A dikali B sama dengan B dikali A. Di sini A-nya itu 1, B-nya 5. Kita masukkan ke dalam kolom. A dikali B, artinya 1 dikali 5. 1 dikali 5 itu berapa? 5 ya. Kemudian B dikali A, 5 dikali 1. Hasilnya juga 5. Maka terbukti ya sifat komutatif itu
Kemudian sekarang ke sifat distributifnya. Asosiatifnya. 1 dikali 5 karena A dikali B. Kan sudah ada ya jawabannya, ini 5. Tinggal kita kalikan yang dengan C. 5 dikali C, C-nya berapa? 4. Maka 5 dikali 4 hasilnya 20. Kemudian kita lihat B dikali C. 5 dikali 4 hasilnya itu 20. Kemudian ke sifat asosiatifnya, A dikali B dikali C. Karena jumlah B dikali C itu udah ada 20, kita tinggal kalikan dengan A. A-nya 1, jadi 1 dikali 20 hasilnya 20. Kemudian nomor 2 dan nomor 3, silakan kalian kerjakan sendiri, tulis ini kolomnya dan angka-angkanya. Lanjut, tabel kedua, pengecekan sifat distributif pada perkalian terhadap penjumlahan. Sama seperti yang tadi, B ditambah C, B-nya 5, ditambah 4, hasilnya 9. Kemudian A dikali B ditambah C, karena nilai B ditambah C-nya sudah ada, tinggal kita kalikan dengan A. A-nya 1 dikali 9, hasilnya 9. Kemudian A dikali B, hasilnya tadi 5. Dan A dikali C, hasilnya 1 dikali 4 itu hasilnya 4. Kemudian ini sifat distributifnya. A dikali B berapa? Ini kan udah ada ya, 5. Jadi 5 ditambah A dikali C-nya 4. Hasilnya 9. Sama kan sama yang di sini, sama yang ruas kiri ini, A dikali B ditambah C sama dengan A kali B ditambah A kali C. Begitupun nomor 2 dan 3-nya kalian kerjakan sendiri ya di catatan kalian masing-masing. Kemudian pengecekan sifat distributif pada perkalian terhadap pengurangan. Sama pengerjaannya seperti penjumlahan. Hanya saja ini dikurangi, bukan ditambah. Jadi B dikurangi C, 5 dikurangi 4, hasilnya 1. A dikali B dikurangi C, B dikurangi C-nya sudah ada 1. Jadi tinggal A dikali 1, jadi 1 dikali 1 hasilnya 1. Kemudian A dikali B, hasilnya itu 5. Dan A dikali C, hasilnya itu 4. Kemudian lihat, A kali B 5 dikurangi A dikali C 4, hasilnya 1. Sama ya. Nomor 2 dan 3-nya juga kalian kerjakan sendiri di catatan masing-masing. Boleh tulis dulu. Lanjut. Operasi pembagian bilangan bulat. Operasi pembagian bilangan bulat dapat dinyatakan dalam beberapa bentuk. Di antaranya adalah sebagai berikut. Seperti yang ke-1, dibacanya juga tetap ya. A dibagi B, A dibagi B. Maaf kalau yang ini B dibagi A dan ini A dibagi B. Contohnya 125 dibagi 5. Kita lihat angka dari ratusan ini, angka 1 ternyata kurang dari 5. Maka kita ambil dari ratusan dan puluhan. 12, 1 dan 2. 5 dikali berapa yang hasilnya kurang dari 12? 5 dikali 2. Hasilnya 10. Kita kurangi, 12 dikurangi 10 itu 2. Kemudian yang angka 5 ini ikut turun. 5 dikali berapa yang hasilnya 25? 5 dikali 5.
hasilnya 25. Maka hasil dari keseluruhannya 0, tidak ada sisa. Jadi kesimpulannya 125 dibagi 5 itu 25. Operasi hitung campuran. Ada aturannya nih di operasi hitung campuran itu. Yang pertama, kerjakan yang di dalam kurung dulu. Contohnya 6 ditambah 2 dikali 4. Karena 6 ditambah 2 itu ada di dalam kurung, maka kita harus menyelesaikan mereka terlebih dahulu. 6 ditambah 2 8. Baru kita kalikan. 8 dikali 4 hasilnya 32. Yang kedua, kerjakan perkalian dan pembagian dulu sebelum penjumlahan dan pengurangan. Lihat di sini ada 2 ditambah 3 dikali 4. Meskipun tidak ada kurung antara yang 3 kali 4 ini, karena perkalian dan penjumlahan itu harus didahulukan perkalian, maka 2 ditulis kembali ditambah 3 dikali 4, 12. Jadi hasilnya 2 ditambah 12 sama dengan 14. Kemudian yang ketiga, perkalian dengan pembagian itu setara. Penjumlahan dengan pengurangan itu setara. Jadi kita kerjakan dari sebelah kiri. Tetapi apabila ada perkalian dan pembagian, kalian harus mengerjakan perkalian dan pembagian terlebih dahulu. Contoh yang pertama, 3 dikurangi 2 ditambah 5 dikali 4. Lihat nih, ada perkalian. Padahal kan yang harus dikerjakan yang dari sebelah kiri dulu. Ya, karena ada perkalian, jadi kita harus mengerjakan perkalian terlebih dahulu. 3 dikurangi 2 ditambah 5 dikali 4 itu 20. 3 dikurangi 2 itu 1 ditambah 20, maka hasilnya 21. Contoh yang kedua, 3 ditambah 4 dibagi 2 dikurangi 5 dikali 4. Kita lihat di sini ada pembagian dan perkalian. Karena pembagian ada di sebelah kiri, maka kita harus mengerjakan pembagian terlebih dahulu. 3 ditambah 4 dibagi 2, 2. Lalu dikurangi, baru perkalian. 5 dikali 4, 20. Jadi 3 ditambah 2, 5 dikurangi 20 sama dengan negatif 15. Lanjut ke latihan soal. Yang pertama, jika A sama dengan negatif 3, B sama dengan 2, C sama dengan negatif 4, maka nilai dari A kali B ditambah B kali C. Itu tadi sifat apa ya? Sifat distributif. Kita harus menentukan dulu atau memasukkan dulu A, B, C-nya. A-nya negatif 3 dan B-nya 2. Jadi negatif 3 dikali 2 ditambah B-nya 2, C-nya negatif 4. 2 dikali negatif 4. Yang mana dulu nih yang harus dikerjakan? Yang perkalian dulu. Negatif 3 dikali 2, negatif 6. Ditambah 2 dikali negatif 4, negatif 8. Waktu itu pernah belajar kan pertemuan sebelumnya, negatif 6 ditambah negatif 8. Posisi pertama itu ada di negatif 6 ditambah negatif 8, artinya berpindah ke sebelah kiri. Hasilnya negatif 14. Kemudian yang nomor 2. Nilai K yang memenuhi K dibagi 2 dikali negatif 3 sama dengan negatif 15. Jadi kita harus mencari nilai K ini berapa ya. K ini berapa kalau dijumlahkan semuanya. Hasilnya adalah negatif 15. Caranya kita membagi dulu kedua ruas dengan negatif 3. Jadi K dibagi 2 sama dengan negatif 15 dibagi negatif 3. Seperti ini. K
kedua ruas dibagi dengan negatif 3. Hasilnya kan ke sini nih. Karena negatif 3 dibagi negatif 3 itu adalah 1. 1 itu tidak perlu dituliskan. Kemudian K dibagi 2 sama dengan negatif 15 dibagi negatif 3 itu berapa? 5. Jadi K dibagi 2 sama dengan 5. Sama seperti cara yang ini. Karena di sini adalah perkalian, maka kita harus membagi. Dan di sini itu adalah pembagian, maka kita harus mengalikan. Jadi K sama dengan 5 dikali 2. 5 dikali 2 itu hasilnya 10, maka K adalah 10. Kita buktikan. Masukkan ke dalam persamaan ini K-nya 10. Jadi 10 dibagi 2 dikali negatif 3 sama dengan negatif 15. 10 dibagi 2 5 dikali negatif 3 sama dengan negatif 15. 5 dikali negatif 3 itu berapa? Negatif 15 sama dengan negatif 15. Maka sama ya. Jadi K sama dengan 10 itu terbukti. Lanjut ke nomor 3. Dalam mengerjakan sebuah tes, terdapat aturan sebagai berikut. Menjawab benar, nilainya adalah plus 4. Tidak menjawab salah, nilainya negatif 1. Dan tidak menjawab, nilainya 0. Lihat soalnya. Dari 25 soal, Andi menjawab 20 soal benar dan 3 soal salah. Skor yang diperoleh Andi adalah, kita harus lihat dulu dan catat dulu, Andi menjawab 20 soal benar. Maka 4 dikali 20. Karena skor untuk menjawab benar adalah 4. Kemudian 3 soal salah yang dijawab Andi itu. Jadi kita mengalihkan negatif 1 dikali 3. Maka berapa sih soal yang tidak dijawab Andi? 20 ditambah 3 hasilnya 23. Maka 2 soal yang tidak dijawab Andi. 0 dikali 2. Kita hitung nih. 4 dikali 20 hasilnya 80. Negatif 1 dikali 3 hasilnya negatif 3. 0 dikali 2 itu berapa? 0 dikali 2 hasilnya 0. Nah, dari semua angka ini, dari semua skor ini kita harus jumlahkan. 80 ditambah negatif 3 ditambah 0 hasilnya. Skor kalian itu skor Andi itu 80. Karena menjawab salah harus dikurangi 3. Jadi 80 dikurangi 3 77. Jadi skor Andi adalah 77. Nomor 4. Pada sebuah kompetensi matematika terdapat 2 jenis soal dengan pedoman skor sebagai berikut. Jenis soalnya pilihan ganda, jumlah soalnya 20. Jika dijawab benar, maka plus 3 dan jika dijawab salah dikurangi 2. Jenis soal esai, jumlahnya 10 soal. Jika dijawab benar, skornya 8 dan jika dijawab salah 0. Soalnya, pertanyaannya, seorang peserta hanya bisa menjawab dengan benar 1 soal esai. Jika ia mendapat skor akhir 53, maka banyak soal pilihan ganda yang dijawab dengan benar adalah, kita harus lihat dulu dan pahami dulu soalnya. Di sini ada petunjuk bahwa peserta itu menjawab dengan benar 1 soal esai.
Berarti dia mempunyai skor 8. Lalu, jika ia mendapat skor akhir 53, maka banyak soal pilihan ganda, banyak soal yang ditanyakan itu adalah berapa banyak soal pilihan ganda. Kita misalkan soal pilihan ganda itu yang dijawab benar itu dengan A, maka A ditambah 8 sama dengan 53. A itu jawaban benar dari pilihan ganda ditambah 8 itu skor jawaban esai. Dan ini 53 itu adalah skor akhir. Jadi seperti yang tadi, kedua ruas karena ini ditambah atau plus, maka kedua ruas harus dikurangi. Jadi A sama dengan 53 dikurangi 8. A sama dengan 45 skor. Ini itu belum berapa jumlah soal pilihan ganda, karena lihat masa 45 sedangkan jumlah soal pilihan ganda itu ada 20. Lihat nih, jawab benar plus 3 artinya 45 dibagi 3 untuk mengetahui jumlah soal. 45 dibagi 3 itu berapa? 15. Nah, ini hasil akhirnya. Jadi, soal pilihan ganda yang dijawab benar adalah 15 soal. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai. Kita ucapkan bersama-sama alhamdulillah semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jika ada pertanyaan atau yang kurang mengerti, boleh tanya ke Ibu langsung ya. Insya Allah minggu depan kita akan belajar tentang bilangan pecahan. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.